Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzubika min an nushrika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Baik, barakallahu fiikum jami'an para teman semua. Ibu-ibu, ada yang pakai sekarang di sini? Saya masih muda. Oh iya, betul kata masih muda. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya para umat ke sini, ya, Masya Allah, dengan Jumat di hari yang barokah ini, membuat kita bisa menjadi lebih semangat. Ini semua kelas takfir sama kelas tafsir. Tahfidz aja. Tahfidz aja, yang kelas tafsir enggak? Oh enggak, Masya Allah. Ya, ada nggak apa-apa ya, semoga klasik juga semua datang biar ada masukan gitu kan. Baik, Masya Allah, ibu-ibu di sini menghafal Quran semua. Coba angkat tangan yang usianya 50 ke atas coba. Masya Allah, tabarakallah. Semua yang usianya 20 sampai 50 ada? 20 sampai 50 sisanya banyak berarti ya. Berarti masih banyak yang masih muda-muda ya. Masya Allah. Dan yang senior, Masya Allah. Betul Ibu. Mohon maaf saya izin di depan ya untuk mengisi. Mudah-mudahan tidak mengurangi takzim saya kepada para umat yang sudah lebih senior. Saya hanya sedikit berbagi tentang ilmu yang saya dapatkan. Baik, para ibu dan umat yang Allah rahmati terakhir semua, Masya Allah. Ibu-ibu di sini ada yang masih sibuk nggak punya anak-anak di rumah? Anak-anak yang masih sibuk, coba. Anak-anak yang masih kecil, angkat tangan berapa orang coba? Oh, dua, bertiga. Yang anak-anaknya ada yang masih kecil, belum bisa dikondisikan. Gitu. Kalau udah besar itu, misalnya kan bisa mengkondisikan sendiri. SMP ke atas sudah bisa mengkondisikan. Gitu. Ya, Masya Allah. Ya, pahalanya ajarnya lebih banyak dalam kondisi seperti itu harus menghafal Quran. Kalau untuk rumahan yang biasanya anaknya udah agak gede sedikit, bisa fokus menghafal Quran karena tidak terlalu disebutkan oleh kegiatan, ya kan? Jadi intinya terus ya Bu ya. Ya, tapi sebenarnya bukan jadi alasan. Walaupun anak kita masih dalam usia kecil, ya masih ngurus bayi, masih balita, ya, tidak jadi alasan seperti itu. Bagaimana para sahabiah? Kalau sahabiah mereka menghafal Al-Quran, mereka begitu rindu dengan Al-Quran. Pada zaman itu mereka sambil mengasuh anak. Ada sebuah nasihat yang begitu agung dari Syekh dari guru kami, Syekh Al-Inas. Beliau mengatakan, setiap halaqah ketika anak kita sedang menangis, maka tunaikan hak anak. Gitu. Karena itu adalah kewajiban kita. Ya. Jika ada suami manggil, maka tunaikan kewajiban suami dulu. Gitu. Bukan berarti menjadi alasan ketika kita melakukan kebaikan sehingga mengabaikan hal-hal yang wajib. Makanya ketika para ummahat datang ke sini pasti dengan izin suami, betul ya, biar dapat berkahnya, gitu ya, biar dapat berkahnya terhukum. Itu hal-hal yang sudah bahasanya sudah mutlak ya. Ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang harus di-upgrade untuk diri kita. Kenapa sih kita harus menghasilkan halaqah misalnya minimal sebagai kita para ummahat? Karena kita ini sebagai ummahat pastinya tentu akan mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita mendidik kalau kita nggak punya ilmunya? Betul ya? Nah, kita belajar terus. Baik ketika kita masih awal punya anak yang masih kecil atau ketika anak kita sudah dewasa, kita harus terus mendapatkan ilmu. Ya, karena tuntutan Allah katakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa menuntut ilmu itu sepanjang hidup kita, bukan alasannya
Ini yang biasanya sering salah pahami oleh para kolibat, para murid, ya, para siswa atau para santri. Mereka menganggap bahwa belajar itu duduk di bangku sekolah atau universitas atau kursus. Belajar, itu belajar. Padahal belajar sesungguhnya, kewajiban sesungguhnya bukan ketika selesai akademik, tapi ketika mereka selama hidup mereka tugas kewajiban untuk belajar tetap ada. Maka tugas kita sebagai seorang muslimah, anak muslimah, apa tugas kita sebagai hamba Allah? Bagaimana mengetahui hak-hak dan kewajiban kita kepada Allah? Tentunya kita harus belajar. Dan belajar paling utama adalah mempelajari ilmu agama, terutama Al-Quran. Ilmu agama, maka menghafal Al-Quran adalah lebih didahulukan daripada mempelajari ilmu agama yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan sumber inti dari segala sesuatu. Ya, karena itu kalau kita mau belajar, pertama kali yang harus dipelajari apa? Al-Quran. Lalu Ustazah kalau kayak gitu alasannya kita nggak harus menguasai pelajaran yang lain, kalau ilmu agama yang lain, ya kan seiring. Misalnya, ibu dulu pernah belajar sholat nggak waktu kecil? Coba bayangkan, ketika ibu ikut pembelajaran sholat, belajar sekarang fikih sholat atau tata cara sholat khusyuk, ketika sekarang belajar, pasti beda pemahamannya, betul nggak Bu? Karena itu belajar ilmu agama tidak berdasarkan ketika kita sudah lulus atau di bangku akademisi saja, tidak bisa. Atau setelah lulus kuliah gitu kan? Enggak. Tapi mempelajari agama itu seumur hidup kita. Karena itu yang akan kita tanya. Apa yang akan ditanyakan? Man rabbuka, gitu kan? Man nabiyuka. Untuk apa waktu kamu dihabiskan? Harta kamu digunakan untuk apa? Dari mana dapatnya? Hal-hal tersebut yang membuat kita, para ummahat, harus semangat dengan posisi kita, kewajiban kita sebagai seorang ummahat, sebagai seorang istri. Maka prioritas kita mencari ilmu agama itu lebih penting daripada apa. Mempelajari Al-Quran salah satunya adalah bagian dari mempelajari ilmu agama. Maka ini yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita, bahkan anak-anak didik kita, gitu. Jangan sampai mengkotak-kotakan, karena begitu yang terjadi fenomena di masyarakat saat ini. Ya, kalau anak tanya saja bahkan para santri, ketika mereka selesai ngapal Quran, selesai sekolah dari pondok, gitu kan, habis itu udah selesai kuliah, seolah-olah mereka lepas, bebas, gitu kan? Nggak ada tanggung jawab bagi mereka untuk mempelajari ilmu agama. Mana semangat lagi mereka masuk kajian, gitu kan? Dengerin ta'lim, betul nggak Bu? Iya, realitanya sekarang seperti itu. Karena itu tugas kita dari keluarga pertama adalah memahamkan bahwa ilmu agama itu adalah sebuah kebutuhan bagi kita sebagai seorang muslimah, bukan berdasarkan kurikulum atau sistem di sebuah sekolah, bukan yang hanya kita dapatkan, ya, karena kita berguru dari muda saja. Bukan tujuan seperti itu. Ya. Maka ya jadi jaminan. Ketika anak lulus dari sekolah, akhlaknya bisa lebih baik, dia bisa jadi jaminan. Kenapa? Itu tadi, karena kita dari awal mendidik anak kita, pemahaman kita salah. Mereka belajar masuk sekolah untuk apa? Untuk biar tahu saja, dapat keilmuan saja, bukan untuk menjadi hamba Allah selama hidupnya. Bisa menjalankan agama selama hidupnya, bisa merasakan butuh terhadap ilmu agama. Bagaimana kita lihat seseorang sahabat-sahabiah, ya kan? Mereka itu nggak ada yang namanya kurikulum atau sekolah-sekolah kita kan dulu nggak ada ya Bu ya? Nggak ada, tapi kenapa kok mereka belajar terus agama? Gitu. Karena itu yang kita butuhkan selama hidup kita, selama kita seorang muslimah, anak muslimah. Maka tidak jauh dari kita sebagai seorang muslimah, apa sih tanggung jawab kita kepada Al-Quran? Ya, mengimani Al-Quran. Iman yang berapa? Ya, yang pertama iman kepada, kedua, ketiga, Rasul. Ya. Iman itu apa Bu artinya? Yakin.
percaya secara bahasa. Nah, Fakhruddin bisa mengucapkan dengan keyakinan, mengucapkan dengan lisan, meyakini di dalam hati, dan orang yang yakin biasanya terlihat dari amal-amalnya. Maka begitu juga sama dengan niat kita. Ketika niat kita bersih di dalam hati kita, benar-benar sungguh percaya dan yakin, maka gak cuma cukup di lisan aja. Ada bukti konkretnya, diaplikasikan, direalisasikan. Itu bukti bahwa kita memilikinya. Begitu juga bukti kita beriman kepada Al-Quran. Apa buktinya? Tidak hanya diucapkan beriman tidak kepada Al-Quran, dia beriman gitu. Tidak hanya seperti itu, tapi meyakini di dalam hati, keyakinan dalam hati akan tumbuh kecintaan kepada Al-Quran. Terus ingin baca Quran dimanapun gitu kan, rindu bersama Al-Quran. Itu keyakinan di dalam hati. Lalu diamalkan. Mana iman selanjutnya? Diamalkan dengan anggota perbuatan. Apa iman kita? Bukti keimanan kita dengan Al-Quran, kita rajin tilawah, gitu kan? Rajin menghafal Al-Quran dengan semangat. Itu salah satu bukti keimanan kita. Rasanya gini, ya Allah, Anda beriman, mengimani Al-Quran, terimalah iman saya tunjukkan keimanan saya dengan Al-Quran seperti apa. Gitu ya. Itu iman kita kepada Al-Quran. Kenapa kita harus memahami keimanan kepada Al-Quran dulu sebelum menghafal? Karena ketauhidan adalah inti dari fondasi segala sesuatu. Ketika kita salah keyakinan kita kepada Al-Quran, ketauhidan kita tidak murni, niat kita tidak murni dengan Al-Quran, maka akan hancur segalanya. Bahkan ini yang menjadi penyebab di dalam hadis Allah katakan, ancaman terbesar yang pertama disungkurkan ke dalam neraka adalah orang yang menghafal Al-Quran. Yang kedua, seorang da'i, seorang ulama yang membanggakan ilmunya. Makanya yang banyak bicara, gitu kan? Nah, yang banyak ngajar, itu pahalanya besar, dosanya juga besar. Gitu. Makanya sebuah beban, ya, sebuah keutamaan tentu juga diiringi dengan konsekuensi yang besar juga. Karena itu kita harus mengilmui, belajar, ya. Bagaimana cara mengilmui tadi? Itu tadi. Jadi runutan belajarnya jangan sampai keliru. Kita semangat menghafal Quran, ngikut arus aja. Paham ngikut arus? Lagi tren, lagi viralnya ngapal Quran dengan cara ini, ngikut. Lagi tren di sini, ngikut juga. Boleh nggak kayak gitu? Dalam hal lain boleh. Tapi jangan sampai lupa itu hanya metode atau cara sebagian terkecil saja. Tapi kalau fondasi kita hanya ngikutin tren atau ngikutin viral, karena lagi banyak ngapal Quran, banyak yang ngapal kita ikut, gitu kan? Karena banyak yang lagi belajar tasbih kita ikut, maka fondasinya mempelajari Al-Quran akan lemah. Makanya itu kita butuh tajdi dunia. Ini yang pertama. Yang pertama apa tadi? An-niyah. Ya. Niat itu tempatnya di mana? Niatnya di hati. Hati. A'malul qalb. Niat itu merupakan amalan-amalan hati. Kira-kira yang mengetahui hati kita orang atau Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semakin bagus tauhid kita, inti tauhid adanya di keyakinan, maka akan tumbuh niat yang bersih, niat yang suci, benar-benar lurus pada Allah. Makanya ibu juga jangan berhenti dari belajar. Misalnya ada kajian tauhid, kajian akidah, jangan berhenti belajar. Karena untuk mengaplikasikannya itu tidak mudah sebenarnya. Ya. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada hal yang lebih aku sibukkan daripada memperbaikinya. Karena salah satu ciri diterima amal ada dua. Pertama adalah niat yang ikhlas. Apakah niat yang ikhlas cukup di awal? Tidak. Ya, dari awal sampai akhir sampai setelahnya, gitu ya. Nah, itu dari niat saja. Kan kalau kita renungi dari niat saja itu masya Allah. Ya, banyak yang harus kita perbaiki.
Niat ini karena amalan hati, maka berkaitan erat tadi dengan tauhid, saling berkesinambungan. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah, hati kita semakin dibersihkan, melatih diri untuk mensucikan diri, maka semakin bersih juga niat kita. Bukan niat masuk halaqah karena senang dengan ustadzahnya, ada ustadzah A baru masuk halaqah. Boleh nggak? Boleh juga. Tapi niat yang terbaik tetap karena landasannya harus lebih kuat. Jika landasan niatnya semakin kuat, landasannya kokoh, maka akan gampang roboh ketika ada masalah, gitu. Ketika diuji apapun dalam perjalanannya, dia akan mudah roboh. Akan mudah untuk Allah bimbing untuk istiqomah. Karena landasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini harus bahkan hatta sampai membaca Al-Quran. Ketika kita mau buka di rumah, buka Al-Quran, kita harus berniat nggak? Berniat. Niat luruskan kita. Jangan sampai kadang-kadang gini, ada niat ini perusaknya apa? Yang merusak niat, amalan-amalan hati yang dirusaknya dengan riya, sum'ah, ujub, dan seterusnya. Ya, semakin kita membersihkan diri kita, maka Al-Quran akan lebih mudah sampai pada diri kita. Kita akan lebih mudah mendapatkan hidayah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim. Cara pertama kita membaca Al-Quran, mendapatkan manfaat dalam interaksi dengan Al-Quran, pertama dibaca. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Tapi dibalas, dijawab oleh Allah pada kurun setelahnya ketika datang Rasulullah SAW. Apa tahapannya? Tahapannya tadi baca dulu, mensucikan, baru mengajarkan Al-Hikmah. Lalu dijawab, Ib'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim. Ya, jadi diajarkan dulu baca, baru diajarkan kitab dan hikmah. Ya, dipahami dulu Alkitab dan Al-Hikmahnya, pelajari dulu, baru mensucikan. Maka tahapan-tahapan ini ketika kita mempelajari Al-Quran harus ada. Bagaimana kita mau mendapatkan hidayah dari Al-Quran kalau kita jarang baca, betul ya? Bagaimana kita bisa mengkoreksi diri kita, memperbaiki dari diri kita kalau kita tidak mengetahui makna-makna dalam Al-Quran, hanya membaca saja, tapi tidak mengerti apa yang Allah maksudkan. Ketika kita sudah mengerti, maka kita bisa mempraktekannya. Betul ya Bu ya? Lalu ngafal Quran aja kayak gitu? Enggak juga. Boleh nggak ngafal Quran dengan niat berpahala? Boleh. Segala niat apapun boleh. Niat yang baik boleh. Yang sesuai di hadis karena mendapatkan keutamaan dan seterusnya. Gitu. Wajib nggak seorang mukmin, seorang muslimah punya hafal Quran? Wajib nggak Bu? Wajib nggak? Menghafal Quran wajib nggak Bu? Menghafal Al-Quran tidak wajib, tapi merupakan sebuah keutamaan. Tapi tidak pantas bagi seorang muslim tidak mempunyai hafalan Al-Quran di dalam hatinya. Minimal surah Al-Fatihah. Betul. Surah Al-Fatihah saja sudah bisa hafal, lancar. Betul Bu? Menghafal surah Al-Fatihah, gitu kan? Itu kan dari kecil kita dihafal. Pertama kali kita mendengar kata-kata thayyibah dari surah Al-Fatihah. Gitu. Makanya ajarnya pahalanya tuh orang tuanya gitu, atau guru TK-nya ajarnya banyak itu. Ngajarin surah Al-Fatihah. Karena itu termasuk rukun sholat. Maka bagaimana ketika kita memposisikan semua ayat yang ada di dalam Quran kedudukannya sama seperti surah Al-Fatihah, maka akan bagaimana jadinya hafalan kita? Surah Al-Fatihah kita baca karena kita merasa itu penting.
kalau kita nggak baca, nanti batal sholat kita, betul kan? Nah, merasa kedudukannya penting surah Al-Fatihah. Maka apakah kedudukan surat-surat lain, ayat-ayat yang lain tidak lebih penting dari Al-Fatihah? Sama kedudukannya, sama pentingnya. Maka kita posisikan, jangan sampai dipilah-pilah. Anda suka ayat ini, surat ini, suka. Posisikan di dalam hati kita, semuanya itu penting. Semua kalamullah itu afdal kalamullah, afdal kalamullah. Perkataan paling mulia itu adalah kalamullah. Al-Quran itu perkataan paling mulia. Maka kalau Al-Quran ini perkataan mulia, kita harus memberikan waktu-waktu yang mulia untuk Al-Quran, waktu yang utama. Karena Al-Quran utama, maka kita harus mengerahkan segala upaya yang utama dari diri kita. Bukan waktu sisa, bukan saat-saat ketika sempat atau nyambil-nyambil, nggak bisa. Karena kenapa? Kita memposisikan Al-Quran waktu yang mulia, ya kan? Nah, Al-Quran ini mulia. Kalau kita menganggap Al-Quran mulia dan kita memposisikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mulia, bagaimana cara kita memposisikan Al-Quran mulia? Kita ambil waktu-waktu yang tidak bisa diganggu orang lain, waktu yang mulia. Mungkin contohnya di awal pagi lah, gitu kan, sebelum subuh atau ba'da subuh, gitu kan, atau ketika waktu malam. Gitu. Ketika kita konsentrasi, fokus, gitu kan, pikiran kita tidak terganggu oleh hal lain, gitu. Hati kita hanya tertuju kepada Al-Quran, gitu kan. Al-Quran akan merasa dimuliakan, gitu. Allah akan memahami kita sedang memuliakan Al-Quran. Maka pada saat-saat seperti itu, kita akan mudah untuk mendapatkan manfaat yang begitu banyak dari Al-Quran. Bukan mencari waktu kosong, tidak, tapi menjadikan Al-Quran sebagai poin pertama dalam setiap harinya. Misalnya kalau bangun, apa dulu nih sebelum ngapain itu? Ya, Al-Quran dulu. Gitu. Itu baca Al-Quran dulu. Apa yang Allah pesankan? Banyak hal yang sering dilupa ya dari orang yang hafal Al-Quran. Apa yang Allah pesankan dari hati kita? Dari yang Allah dari hati kita untuk dengan Al-Quran ini kita apakah hati kita sedang bersihkah atau sedang kotor sehingga kita mudah menyerap manfaat yang banyak dari Al-Quran. Itu pertama tadi niat, ya, atau bisa disingkat dengan istaqim, gitu ya. Istaqim. Pertama ikhlas tadi, ya, niatnya harus ikhlas. Terus yang kedua, isin selanjutnya adalah istami'. Ya, ini diringkas dengan istaqim. Sin selanjutnya adalah istami'. Kalau mau menghafal Quran harus mendengarkan bacaan guru yang mungkin. Harus dengar dulu, dikoreksi dulu bacaannya, talaqi atau talqin atau ditasih dulu, dikoreksi dulu bacaannya sebelum menghafal. Itu wajib sebenarnya, ya. Ya, wajib. Kenapa tujuannya? Dari awal kita harus menghafal dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Nah, ini salah satu cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan Rasulullah SAW mendapatkan cara ini dari malaikat Jibril. Kenapa? Karena kan orang Arab itu mereka ummi. Pada saat Rasulullah SAW itu ummi, mereka tidak bisa baca tulis. Maka pada saat Nabi, orang Arab zaman dulu, pada saat Nabi itu hafalannya paling kuat. Kenapa? Karena mereka kan gak bisa baca nulis, mengandalkan hafalan. Segala sesuatu dihafal, bahkan asal mereka saja hafal, gitu kan? Itu salah satu kelebihan orang Arab adalah kuatnya hafalan mereka. Terutama pada saat zaman Nabi Muhammad SAW, karena rata-rata pun nggak bisa baca tulis. Kalau sekarang mungkin nomor telepon dihafal, nama jalan semua hafal, nama orang dihafal, nggak ditulis di HP, tapi dihafal semuanya, sehingga terlatih menghafal. Ya, seperti orang buta kan mengandalkan hafalan, ya, sehingga otaknya terasa terus, gitu kan, semakin tajam, semakin kuat. Karena terbiasa diasah, karena mereka mengandalkan ingatan hafalannya,
gitu. Kalau zaman sekarang kan udah ada HP, udah bisa nulis, udah buku, udah, sehingga kita membuat kita jadi malas untuk menghafal segala sesuatu, menghafal pelajaran, menghafal segala sesuatunya, ya malas, jadi malas, karena kita tidak mengandalkan untuk tadi, ya. Jadi kalau materinya nggak ada, itu hilang, ya udah, karena yang di otaknya itu nggak ada, gitu. Betul nggak Bu? Iya. Jadi dilatih. Kalau zaman dulu ya, para umahat mungkin tahu, orang-orang tua zaman dulu ingatannya kok masih kuat, gitu kan? Ada mungkin kan. Nah, itu karena mereka dilatih untuk apa? Segala sesuatu dalam hal terkecil apapun mereka dihafal, diingat-ingat, gitu kan? Nah, sehingga kalau cerita dengan cerita, oh masih ingat dulu begini-begini gitu, di tempat ini masih ingat, karena mereka terbiasa menghafal, gitu ya. Jadi menghafal itu sebenarnya bukan hanya sekadar kemampuan, tapi pembiasaan saja, ya. Otak kita apakah terbiasa untuk menghafal atau tidak, dilatih, asal latihan, gitu ya. Istami, mendengar dari guru dari bacaan yang mungkin dengan cara dibacanya, misalnya seorang dulu ke guru bacaannya ditalaki dulu, itu dikoreksi yang salah yang mau dihafal, atau mendengar murattal, ya, Syekh Al-Sari, Syekh Ibrahim Al-Afdal, tapi bacaannya jangan yang cepat, ya. Kalau untuk hafal direkomendasikan biasanya Syekh Ibrahim Al-Afdal yang biasanya di Madinah banyak digunakan, Syekh Al-Sari, Syekh Minshawi, gitu ya. Tapi kalau yang lain belum direkomendasikan. Kenapa? Karena nanti antuna akan lebih fokus kepada nadanya saja pertama, terus yang kedua ya kan bacanya juga ada yang cepat, ada yang hadir gitu ya, ada yang lambat banget gitu kan, ada yang pertengahan, ada yang rekaman murotal itu adanya untuk ta'assub, untuk tadabbur, ada yang ketika rekamannya ketika mereka jadi imam gitu kan. Jadi tidak semuanya memang benar-benar khusus untuk pembelajaran. Kalau yang khusus untuk pembelajaran itu biasanya Syekh Al-Sari dan Syekh Ibrahim Al-Afdal. Biasanya memang direkam khusus untuk cara pembelajaran. Atau yang ada guru dan anak itu biasanya ada. Gitu. Jadi selalu diulang tadi bacaannya. Lalu sadar apakah cukup dengan hanya mendengar? Bukan mendengar aja tuh, tapi menyimak. Beda nggak dengar dengan menyimak? Berbeda. Kalau dengar ya cuma selintas aja. Tapi kalau menyimak mendengarkan dengan baik, ya, mendengarkan dengan baik, disimak baik-baik, pegang mushafnya, muratalnya didengerin, diperhatikan cara bacanya, cara waqafnya diperhatikan. Itu baru efektif untuk menghafal. Ya. Mau yang udah sepuh gitu kan, mau anak-anak gitu, itu efektif. Jadi harus lihat mushaf, itu jangan cuma dengar aja. Terus selanjutnya, ya, lebih bagus lagi kalau mendengar ini diperdengarkan dulu bacaannya pada gurunya sebelum dihafal. Jadi dikoreksi dulu, ditafsir. Ini lebih efektif dibandingkan cuma dengan murotal aja sebenarnya, ya. Kecuali kalau misalnya antuna misalnya nggak ada guru gitu kan, nggak ada buat guru setoran atau nggak sempat waktunya gurunya nggak cukup gitu. Harus sama yang mungkin. Kenapa? Misalnya antuna setoran juz 29, maka gurunya itu kan sudah pernah hafal juz 29 dan bacaannya mungkin. Nggak mungkin ya, nggak mungkin gurunya ngajar juz 29, nyimakin juz 29 tapi gurunya belum hafal, nggak boleh gitu sebenarnya. Ya. Baik, selanjutnya qaf. Pada kata istaqim, tadi yang selanjutnya adalah qaf. Qaf ini dari kata berdiri. Nah ya, maksudnya membaca dan mengulang hafalan di dalam sholat. Tidak ada cara, metode apapun dalam menghafal Al-Quran, dalam murojaah Al-Quran melebihi afdolnya dibandingkan pada waktu malam. Ya, membaca Al-Quran pada waktu malam lebih, ya, aqwal qila, ya,
ucapan yang paling kuat. Nah, lebih tertancap di dalam hati. Bahkan Allah katakan di dalam surah Al-Muzammil ayat terakhir, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ah. Allah itu tahu, ya, ada yang bangun di awal malam setelah Isya mempersiapkannya, atau di pertengahan malam atau di akhir. Ya, Allah sudah tahu takarannya. Ya. Nah, Allah juga tahu bahkan di sana uzur kita. Mungkin ada yang sedang jihad fisabilillah, menjaga perbatasan, ada yang sedang mencari nafkah pada waktu malam. Allah tahu semuanya. Di surah Al-Muzammil Allah katakan seperti itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang kau mudah dari Al-Qur'an. Dan ini membaca yang kita mudah ini, kenapa tujuannya? Untuk menguatkan tekad kita, membersihkan hati kita, melapangkan segala urusan kita. Kita baca Al-Quran pada waktu malam. Gitu. Kenapa? Kadang waktu malam itu tenang, ibu ya, lebih fokus. Kenapa Ustazah metode murojaah terbaik adalah di dalam sholat? Otomatis kalau di dalam sholat, di luar sholat berarti harus dipersiapkan dulu sebelum sholat, betul ya? Harus disiapin dulu. Karena ketika sholat, apakah megang mushaf terus? Tidak juga. Nah, beda kalau misalnya ini, ibu baca lagi dalam sholat, baca hafalan, hafalannya terikul aja terus, atau surah An-Naba terus, pasti pikirannya kemana-mana. Benar nggak Bu? Tapi kalau misalnya ibu fokus murojaah, sambil murojaah, oh sekarang harus di dalam sholat baca juz 9 misalnya gitu kan, dalam sholat malam kayak mulai, pasti fokus, pikirannya nggak kemana-mana Bu, nggak ke anak, nggak ke menu makanan gitu kan, nggak ke suami, pikirannya pasti fokus, betul kan? Iya seperti itu. Nah, dan nggak mungkin kalau ada ragu-ragu dikit, buka Quran gitu kan, kayak murojaah di luar sholat, nggak mungkin kan lagi sholat Bu, ya kan? Iya. Nah, lalu Ustazah gimana kalau mandek? Ya lanjutkan aja, lanjutkan ayat seterusnya sebisanya, gitu kan? Nanti baru selesai sholat tinggal lihat, ya, nanti baru dikoreksi. Nah, kenapa lebih utama memurojaah hafalan Al-Quran? Ketika berdiri dibaca, waktu ketika sholat, di sholat sunnah, ketika siang hari, gitu kan? Kenapa lebih utama? Ada yang tahu? Orang yang sering jadi imam sholat, ya, maka ayat-ayat yang sering dibaca di dalam sholat itu yang lebih berkesan, yang lebih kuat nempel dibandingkan dengan ayat-ayat yang jarang dibaca di dalam sholat. Gitu. Makanya ibu kalau misalnya lagi ngafal, sekarang siang lagi ngafal di halaqah di storin, ya, nanti dibaca di sholat sunnah, terus nanti dibaca lagi malam, gitu kan? Nah, jadi murojaah terbaik itu di dalam sholat, diatur aja. Sehingga kesibukan kita, sesibuk apapun, tidak akan begitu terganggu karena kita mengkhususkan waktu murojaah Al-Quran di dalam sholat. Gitu. Udah dapat tipsnya Bu ya? Nah, salah satunya. Satu berarti kalau anak lagi ngapal setengah halaman atau 1 juz, berarti harus murojaah di dalam Al-Quran 1 juz sekali. Nah, enggak juga. Makanya dijadwal seringan. Misalnya kalau ibu-ibu mungkin digandu anak atau apa, bisa kan 1 halaman dibagi beberapa gitu. Jadi kayak tilawah Bu, kayak wirid. Nah, gitu. Kayak ibu biasa baca surah Al-Kahfi, wirid tiap hari Jumat, lama-lama hafal kan? Atau baca yasinan kalau di masyarakat umum, gitu kan? Lama-lama mereka hafal. Sama seperti kita baca surah Al-Fatihah. Nah, dirutinkan terus gitu. Maka membaca Al-Quran apa yang sudah kita hafalkan, ya, misalnya 1 halaman itu bisa dibagi beberapa. Nah, di sholat sunnah zuhur, sebelum zuhur, qobliyah zuhur, nanti ba'da zuhur, gitu kan? Sedikit-sedikit aja, gitu kan? Atau nanti ketika tahiyatul masjid, gitu kan? Bisa sampai wirid. Tapi menuntut kita untuk apa? Jadi semangat untuk sholat sunnah, pertama untuk menjaga amalan sunnah, dan untuk qiyamul lail, bisa bangun malam. Ya.
itu silakan dicoba. Karena di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah tidak ada cara terbaik memurojaah Al-Quran selain dengan bangun di tengah malam atau di dalam sholat. Tidak ada cara terbaik selain itu. Mengulang sebanyak apapun di luar sholat tidak akan sekuat mengulang di dalam sholat. Di luar Al-Quran, misalnya di luar sholat itu udah lancar, tapi ketika sholat suruh jadi imam langsung apa ya? Gitu kan? Itu beda. Bahkan biasanya gitu ya, yang Anda rasakan kalau misalnya murojaah hafalan di dalam sholat itu lebih kali berlipat-lipat persiapannya dibandingkan murojaah di luar sholat. Kenapa? Karena kalau murojaah di luar sholat kan masih bisa kalau misalnya ditimakin sama teman bisa tanya, masih bisa, betul kan? Masih bisa buka mushaf gitu. Tapi dalam sholat gak bisa. Apalagi kalau akhirnya jadi imam, itu gak akan bisa. Ya, maka salah satu pelatihan terbaik itu ya, dibuat target juga murojaah itu di dalam sholat. Dan Anda sudah praktekkan ini bahkan untuk beberapa ummahat itu tuh nggak terlalu berat sebenarnya. Ya, saya seperempat sehari seperempat gitu kan, dibagi setengah halaman gitu kan, belum dibaca di qiyamul lail, itu bisa. Ringan, mau baca 3 ayat boleh 3 ayat sepertiga halaman gitu kan, jangan langsung sekaligus banyak Bu. Iya, karena semangat gitu kan, langsung sekaligus banyak gitu. Gitu kan, sekaligus banyak. Nanti kalau lompat surat atau apa dikoreksi lagi kan bisa dibaca di sholat selanjutnya. Oh, jadi ingat gitu kan. Itu bisa. Lalu misalnya berarti kita jadi fokus aja dong kayak gitu, nggak fokus menikmati sholatnya. Karena itu ketika kita menghafal Al-Quran, kita harus mengerti apa yang dibaca. Lebih utama menghafal atau tadabbur? Tadabbur atau menghafal Quran? Kenapa membenturkan dua hal yang kebaikan dua-duanya? Sebuah amalan yang baik jika kedua-duanya bisa digabungkan, maka tidak layak untuk dibenturkan. Menghafal dan tadabbur dua-duanya baik, benar Bu? Iya. Bahkan kalau kita menghafal Al-Quran dengan tadabbur, ya, membuat kita pertama bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga setiap hari yang kita hafalkan, oh yang Allah maksudkan seperti ini, membuat kita merasakan bagaimana zamannya para sahabiah dan sahabat, mereka begitu rindu ingin bertemu terus dengan Al-Quran. Itu rasanya, itu teksnya itu kayak gitu gitu. Sampai para sahabat aja kadang murojaah di dalam sholat, baca di dalam sholat satu ayat diulang-ulang, gak sanggup baca ayat selanjutnya. Kenapa? Karena mereka begitu memahami, begitu mencintai Al-Quran gitu. Sehingga bertambah kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Sehingga kalau kita baca Al-Quran, hafal Al-Quran dengan merenungi minimal satu ayat yang kita baca, itu bisa lebih nikmat dan gak akan terbebani dengan apa? Dengan target kitanya, jadi lebih enjoy gitu. Sehingga interaksi kita dengan Al-Quran bukan artinya gini, sekarang hafal dulu aja tadabbur mah engkeweh gitu kan, engkeweh nanti gimana aja cari waktu yang khusus gitu, ya gitu juga. Justru kalau misalnya nih di usia kita, di usia mak-mak lah ke atas, kalau menghafal Al-Quran dengan tadabbur itu lebih cepat hafalnya dibandingkan langsung hafal di ayat, dihafal diulang-ulang. Dari segi usia, kalau anak kecil, usia masih balita, kira-kira mereka mudah memahami tidak? Belum paham. Makanya itu mereka banyaknya istimewa, kuat hafalannya, banyak diulang gitu. Sekali dengar atau kadang 3 kali dengar mereka cepat hafal karena kuatnya di hafalan. Mereka belum mampu untuk memahami. Makanya perlu alat bantu, perlu wasilah dari kita untuk memberikan pemahaman sesuai kadar kemampuan mereka. Tapi di usia kita
Nah, yang belum paham bahasa Arab, ya, maka bisa lah baca terjemahan, minimal tafsir gitu kan. Nah, jadi belajar Al-Quran itu nggak cuma masuk halaqah tafsir dan tafsir aja, ikut misalnya kajian tadabbur, kajian tafsir, bahkan sirah juga perlu. Tujuannya apa? Untuk membuat kita semangat, ada ghirah, semangat untuk terus mendekat kepada Al-Quran. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlak Rasulullah itu adalah keseluruhannya Al-Quran. Kehidupan Rasulullah menggambarkan, hayat Rasulullah kehidupannya menggambarkan Al-Quran seluruhnya. Kalau kita ingin tahu bagaimana Al-Quran ini, maknanya Al-Quran, kita nggak akan tahu cara aplikasinya kecuali baca sirah Nabi. Nggak akan pernah tahu. Makanya itu kita baca sirah. Ini kejadiannya waktu kapan perang Hunain. Yang ini ternyata ketika perang Uhud. Yang ini ternyata ada sahabiah Rasulullah yang mengadu, gitu kan, tentang suaminya Surah Al-Jadalah. Itu kan terus. Itu ada kita bahas tafsirnya, asal nuzulnya. Oh, ada sirahnya juga, sehingga membuat kita lebih cinta dengan Al-Quran. Gitu. Kecintaan itu bisa dengan bermacam-macam. Ya. Kalau kita hanya tilawah ya Bu ya, atau murojaah, ya udah hafal Quran, dan dibaca artinya sama sekali, padahal mushaf sampingnya ada terjemahannya, gitu kan? Angkat tangan yang sudah pernah hatam terjemahnya Bu. Minimal hatam terjemah Bu. Mengerti yang Allah maksudkan apa? Iya, gitu kan? Kalau baca terus cuma baca ngapal tafsir kayak gitu-gitu doang mah nanti ya lama-lama kita kayak sekadar formalitas Bu. Paham gak Bu? Formalitas semata. Tapi kita tidak merasakan tesnya, itu rasanya tuh gak ada. Rasa memiliki ruh dalam Al-Quran dalam hati gak ada. Maka ini wajar ketika kita melihat ya orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran tapi akhlaknya belum membaik. Ya, tolong Mahat diperhatikan, didengarkan baik-baik. Ya, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Misalnya udah masuk halaqah, udah belajar Al-Quran dari lama sekali, tapi aku merasa hidupnya gersang-gersang aja, gitu, nggak ada perubahan-perubahan. Yang salah apakah Al-Qurannya? Bukan. Yang salah cara berinteraksi kita dengan Al-Quran, cara berinteraksinya. Ya, kita renungkan dari diri kita sendiri. Ya. Ya. Makanya ini harus sama-sama kita pelajari. Apakah cara berinteraksi kita dengan Al-Quran sudah benar atau belum? Sudah banyakkah saya mendapatkan manfaat dari Al-Quran? Gitu. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu bukan nanti harus sampai sini targetnya. Iya boleh. Ya biar kita nggak malas. Tapi harus ada satu hal yang terlalu dipikirkan oleh kita. Kapan kita mendapatkan hidayah dari apa yang Anda baca ini? Ya, dari yang dibaca ini, kapan saya dapat hidayah dari ayat ini? Kapan saya dapat manfaat dari ayat ini? Kapan saya bisa merasakan perubahan dengan ayat yang saya hafalkan ini? Perubahan pada diri saya, minimal kan untuk diri kita, betul ya? Iya. Itu. Makanya tarbiyah Qur'aniyah, pendidikan Al-Quran yang sebenarnya ketika zaman Rasul seperti itu, begitu indah, begitu nikmat, gitu. Ditambah dengan penguatan tauhid mereka yang kuat sebelumnya. Karena itu tadi anak katakan tauhidnya dulu kita harus benerin, belajar ilmu tauhidnya terus, gitu kan? Baru diiringi dengan Al-Quran. Semakin kita belajar Al-Quran, semakin menguatkan ketauhidan kita, keimanan kita semakin kuat. Gitu. Jadi membuat kita semakin senang dengan Al-Quran, semakin rindu dengan Al-Quran. Karena kalau kita menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran hanya sebatas kewajiban saja kita sebagai seorang muslimah, maka suatu saat di mana kita akan bias. Apakah ini karena Allah Subhanahu Wa Taala atau karena nafsu kita? Kita menghafal Quran dengan target sekian, kenapa? Gitu kan, karena lagi semangat. Tapi kita lupa, kita ngapal tujuannya benar-benar murni karena Allah, apa karena target, apa karena sistem, apa karena ustazah, ya kan? Atau karena benar-benar kita cinta
cinta sama Al-Quran dan kita ingin terus menambah ayat-ayat, ingin tahu apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Jadi harus hati-hati gitu tadi, ya, sehingga keimanan kita bisa bertambah. Jadi tujuannya ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana keimanan kita bisa bertambah. Makanya tadi salah satu caranya tadi menegakkan qiyamul lail di sholat, gak cuma qiyamul lail aja ya. Gitu. Kalau di sholat ini membuat kita, sekarang harus di dalam sholat karena sholat adalah penghubung terdekat antara hamba dengan Rabbnya. Ketika kita ingin meminta segala sesuatu, maka di sholat. Ingin curhat sama Allah, maka di sholat. Tapi jika kita ingin mengetahui apa yang Allah inginkan untuk diri kita sebagai seorang hamba, maka baca Al-Quran. Ketika kita menggabungkan dua hal tersebut di dalam sholat, maka lebih utama. Gitu. Ketika kita mengeluhkan segala suatu permasalahan hidup kita adukan kepada Allah, maka Allah akan jawab dengan ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita hafal. Makanya ketika para umat, ketika kita susah lagi ngapal Quran, mandek itu terus tidak lancar-lancar, itulah sebenarnya saatnya Allah memberikan teguran kepada kita, memberi sinyal bagi kita, memberitahu bahwa ini yang harus kita benar-benar pahami dan penuhi. Ada apa di sini? Ya. Baik, selanjutnya setelah istaqim tadi ada qaf, maka mim, ya, istaqim yang terakhir huruf mim. Mim ini murajaah, ya, murajaah. Ya kalau idealnya misalnya sekali itu putar semua hafal, ya, murajaah diulang terus ya. Nah, maksimal 2 pekan sekali. Itu kalau murajaah. Kalau misalnya tilawah, ya misalnya murajaah sama tilawah boleh sama nggak? Itu boleh, ya. Tergantung antum nak luangan waktu antum, mengatur waktunya, gitu kan? Dan harus ada juga murajaah khusus. Jadi murajaah cuma hafalan aja. Ada murajaah misalnya kitab-kitab ayat mutasyabihat, itu juga di murajaah. Jadi kita tidak tertukar satu dengan hal yang lain. Ya, satu ayat dengan yang lain. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa, sesungguhnya awal dari ilmu itu adalah lurusnya niat. Kemudian mendengarkan. Nah, niatnya lurus dulu. Kayak Abdullah misalnya, ibu-ibu hadir di sini, diluruskan niatnya tadi, terus didengarkan baik-baik, dipahami dengan benar, memahami dengan benar, lalu terakhir mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Mengamalkan dengan sungguh-sungguh, menghafalnya dengan tekun. Nah, menghafal itu dengan tekun, bukan dengan cepat. Ya, dengan tekun, jadi jangan terburu-buru, baru disebarkan. Abdullah bin Mubarak mengatakan dalam kitab Al-Jihad, mengurangi kesibukan, memilih waktu di akhir malam untuk menghafal, itu lebih utama, ya. Nah, karena pada waktu malam, di akhir malam, misalnya sebelum subuh atau di akhir siang, misalnya di awal malam, itu kan kesibukan sudah berkurang biasanya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Bacalah, dikatakan kepada orang yang membaca menghafalkan Al-Quran, bacalah dan naiklah, serta bacakan dengan tartil sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya. Karena kedudukanmu pada akhir ayat yang engkau baca, kedudukan kita di surga nanti sesuai dengan akhir ayat yang kita baca, yang kita hafalkan. Nah, dan kita bisa tahu bahwa derajat di surga itu satu derajat ke derajat tingkatan lain, satu derajat ke derajat lain sejauh seluas langit dan bumi tingkatan. Satu tingkatan ke tingkatan lain, ya. Itu tadi. Jadi tipsnya apa tadi? Istaqim. I-nya apa, Bu? Ikhlas, terus istami'. Nah, berdiri, terus murajaah, ya.
istaqim. Baik. Selanjutnya kita bahas beberapa hal lainnya. Ya. Tadi selain cara murojaah terbaik di mana tadi? Di sholat. Dalilnya surah apa? Al-Muzammil. Ya. Di awal dan di akhir surah Al-Muzammil. Lalu ada yang mengatakan, bertanya, hafalan anak nggak kuat Ustazah, gimana ya caranya biar hafalannya kuat? Nah, suka ada keluhan seperti itu, benar nggak? Iya. Kira-kira dari sebelah kanan siapa yang bisa? Mungkin ibu-ibu punya trik cara menguatkan hafalan. Kalau saya nguatin hafalannya dengan cara seperti ini, misalnya, gitu. Coba yang sebelah kanan, ada yang mau bicara? Mungkin berbagi atau ditunjuk sama anak? Ya, oh, mangga. Kan kita sesi sharing ini. Yang sebelah kanan. Ada yang bertanya, Bagaimana caranya menguatkan hafalan Al-Quran? Kalau yang sebelah kanan, jadi siapa? sebelah kanan. Ustazah, ada yang mau menyampaikan? Ngomong ada. Kayaknya ditunjuk aja. Kalau nggak ada yang mau, Betul, Ustazah. lebih baik karena kerelaan daripada ditunjuk Yang berkacamata, 1, 2, 3. Yang ketiga. Oke. Yang sebelah berkacamata, yang ketiga. Yang kacamata 3, 1. Waalaikumsalam. Siapa namanya Om? Dia. Itu dia, mangga. Kalau saya sendiri menghafal, memakannya dengan membaca terus gitu. Itu dengan membaca. Mengulang-ulang, membaca, diulang-ulang. Berapa kali kalau itu biasanya? Sebanyak-banyaknya. Paling pol berapa Bu? Paling pol. Minimal. Minimal berapa kali diulangnya? Paling sedikit. Misalnya 10 kali kak, 5 kali. 10 kali minimalnya. Baru agak ingat lah gitu ya. 10. Nah, terus apa lagi Bu caranya? Dibaca di dalam sholat. Nah, baca dalam sholat. Terus apa lagi kalau Ibu? Mengerti artinya sebelum menghafal. Ya, itu pengalaman Ibu itu. Ya, terus apa lagi Bu? Udah 3. Itu 3. Yang sebelah sini coba. Ada yang mau berbagi pengalamannya? Ya, silakan. Caranya dengan menyimak sekolah teman. Menyimak sekolah teman sambil melihat mushaf. Ada lagi? Yang lainnya? Yang belakang mungkin? Tunjuk lagi. Yang pakai masker. Yang pakai masker? Ditutup. Yang lagi ditutup. Iya, lah bahasa, nggak apa-apa. Cara menguatkan hafalannya bagaimana biasanya? Ustazah, justru mau minta tipsnya biar hafalannya lebih kuat lagi. Ya, sejauh ini yang sudah dilakukan sampai mana, gitu kan? Kalau yang saya lakukan sejauh ini dengan membaca berkali-kali ya, bahkan kalau saya sampai 20 kali. Masya Allah. Tapi itu tuh, Masya Allah, kalau sudah ditutup, apa namanya, kalau ada tambahan hafalan baru hilang lagi. Atau diselang dengan kesibukan lain, gitu kan? Tiba-tiba lupa lagi, gitu ya, Pak? Jarak berapa? Misalnya berapa jam atau berapa menit ke hamam aja, jadi lupa lagi, gitu. Ya begitulah. Iya. Baik. Kita akan bahas ya. Nah, tentang kuatnya hafalan. Ternyata kuatnya hafalan Quran ini ada 2.
ya sumbernya. Ada yang memang sudah karunia dari Allah, emang udah kuat hafalannya. Sekali ngapal dikit langsung kuat, masya Allah. Ada yang kayak gitu ya? Ada, masya Allah. Yang kedua, buah dari usaha harus ikhtiar. Buah dari usaha yang kedua. Tapi bukan berarti yang dia memang sudah kuat hafalannya karena karunia dari Allah, bukan berarti dia nggak pernah lemah. Justru hafalan yang memang sesuai karunia atau bakatnya memang gitu, itu bisa melemah. Justru bisa melemah. Kenapa? Kalau nggak digunakan dengan baik, gitu kan? Karena merasa hafalannya kuat, cepat ngapal, habis itu nggak dimurojaah, sehingga ada penyebab menyepelekan, gitu kan? Pengabaian, sehingga hafalannya bisa menjadi lemah. Nggak digunakan dengan baik, ya. Nah, ada punya buah dari usaha, pasti tentu akan bisa lebih kuat tadi dengan dilatih, ya. Intinya apa? Baik yang hafalannya karena karunia dari Allah dengan hafalannya kuat karena butuh usaha, intinya ada pada proses penguatan hafalan. Gimana cara menguatkan hafalan? Dengan cara latihan. Ini kata kuncinya. Caranya dengan cara latihan. Melatih hafalan tersebut untuk dikuatkan. Melatih hafalan untuk dikuatin, terus dilatih. Seperti itu tadi, kayak misalnya tadi nomor telepon. Nah, biasa langsung dicatat, ini dihafalkan. Itu dilatih kan? Terus diingat-ingat, terus dilatih sama kita. Dilatih. Begitu juga Al-Quran sama. Ketika kita latih untuk diingat-ingat, terus diingat-ingat, gitu kan? Sehingga lambat laun dari otak yang jangka pendek nanti masuk akan keingatan jangka panjang, gitu. Karena terus kita latih. Apabila seseorang melatih dirinya untuk menguatkan hafalan, maka hafalannya akan kuat. Kalau sering dilatih, tapi jika tidak dilatih pasti akan melemah. Ya. Jadi bukan karena itu memang udah karunia dari Allah, ini anak harus berusaha benar-benar. Yang membedakan cuma satu, latihan, banyak latihan atau enggak. Gitu. Banyak latihan, diulang-ulang baik hafalnya, perojaannya atau enggak. Ya. Karena hafalan itu mempunyai karakter mudah lupa, mudah hilang hafalan itu. Karena itu harus dijaga, ya harus dilatih. Kita latihan terus menjaga. Sama seperti tadi orang Arab ya, yang nggak bisa baca tulis atau orang yang tunanetra, itu kan pasti mengandalkan hafalannya. Gitu, dilatih terus. Jadi nggak ada hafalan yang kuat dan lemah, nggak ada. Yang ada hafalan yang terlatih dengan yang tidak terlatih. Itu intinya. Mau berlatih sebanyak apapun, gitu kan? Coba misalnya, jika satu ayat atau satu halaman aja diulang 100 kali, pernah nggak ulang 100 kali dulu? Kalau diulang 100 kali aja, itu insya Allah lupa, terlatih, betul kan? Karena diulang terus. Antum nak latihan huruf, misalnya huruf bod, dilatih terus tadi, terus lama-lama gitu kan? Sampai berpuluh kali, beratus kali. Nah, kira-kira bakal bisa nggak? Bakal bisa. Begitu juga hafalan Al-Quran sama. Jadi harus dilatih. Ya 100 kali, kalau belum 100 kali berarti jangan putus asa. Gitu. Bagaimana juga dengan hafalan? Para ulama salafus saleh bahkan mengulang ada yang 100.000, gitu kan? Bahkan nggak cuma hafalan Quran, mengkaji kitab, gitu ya, mempelajari ilmu kan muzakarah, terus dibahas lagi, udah tutup kitab, udah selesai khatam kitabnya, diulang lagi, dipelajari lagi, terus diulang berkali-kali, gitu kan? Maka gimana mungkin nggak akan terlatih, nggak akan ingat, betul kan? Iya. Maka hafalan kuat dan hafalan lemah, cara membedakannya dengan latihan apa enggak, gitu. Yang 100 kali aja bisa jadi kuat hafalannya, maka apalagi yang 1000 kali, gimana bisa lebih kuat lagi, iya kan? Iya.
Misalnya nggak bisa secara langsung, 100 kali kan banyak, misalnya jangan 140 aja lah, 40 banyak banget kan bisa dicicil. Pertama kali kan belum bisa lah secara langsung, dicicil dulu pertama kali, misalnya 55, nanti 10, nanti udah terbiasa, nanti tambah lagi ngulangnya 15 gitu kan, terus nanti sampai udah terbiasa sekali 20 atau 40 ngulangnya banyak gitu kan. Iya. Baik sudah lancar atau belum lancar gitu. Tapi tentunya harus perlu strategi ya. Ini cara termudah. Tadi cara untuk menguatkan hafalan tadi dengan dilatih, banyak diulang dan harus butuh strategi. Menentukan target butuh nggak kalau ngapal Quran? Butuh, karena ada tipe atau karakter kalau nggak ditentukan target males-malesan. Kalau nggak ada sistem males-malesan. Semaunya aja, nunggu moodnya, nunggu lagi semangat. Maka kapan akan selesai ngapal Qurannya? Kalau nunggu semangat, nunggu ya lagi moodnya, gitu. Kalau kita nggak memaksakan diri kita, ya nggak akan hafal-hafal, betul ya? Apakah ketika zaman Rasulullah SAW ketika ada perang, ayo berperang, nggak mood gitu kan? Lawan perintah Rasulullah, tidak. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu fi sabilillah, gitu kan? Kamu pergi berperang sana, baik dalam keadaan ringan atau berat, gitu kan? Berjuang di jalan Allah. Gitu. Nggak mungkin para sahabat nggak males gitu kan, lagi nggak mood gitu, lagi nggak punya harta untuk disumbangkan, nggak punya diri gitu kan, dirinya lagi nggak ada. Kata Rasulullah, infiru khifafan wa thiqala, baik dalam keadaan kita lemah gitu kan, lagi nggak kuat, lagi males gitu kan, atau merasa berat, dalam keadaan ringan kita senang lagi semangat, atau dalam merasakan kondisi lagi hati lagi dalam kondisi berat gitu, ayo laksanakan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kita, kemampuan yang kita punya. Kalau punya harta, sama harta dikeluarkan. Kalau punya yang ada di dalam diri kita gitu kan, kemampuan apapun kita kerahkan. Ya, jadi nggak ada namanya kalau misalnya mempelajari sesuatu itu males-malesan gitu ya bahasanya itu. Maka harus dilawan gitu nafsu kita. Ya, karena semangat itu ada bukan dalam kondisi diam, tapi semangat itu ada kalau kita bergerak. Ya, kalau kita bergerak. Kalau misalnya nunggunya, ayo menghafal, ayo ikut kajian, lagi nggak mood, lagi banyak ini, nunggu semangat dulu aja, gitu. Lagi senang gitu kan, maka nggak akan pernah bisa kalau nunggu semangatnya. Kapan? Nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah maju, gitu ya. Karena itu terkadang kita butuh sistem, ya. Butuh sistem, butuh lingkungan, bi'ah yang saling menyemangati, tawassaw bil haqqi, tawassaw bis sabr. Gitu. Karena karakter kita, karakter manusia itu tadi mudah berkeluh kesah, mudah capek dikit-dikit, gitu kan? Ini nggak mau, itu nggak, gitu kan? Kuliah kohaduan, gitu. Kalau ada sesuatu yang senang baru semangat. Kalau ada musibah atau ditimpa hujan sedikit, udah males gitu. Atau udah nggak pede kan gitu. Kalau kayak gitu kapan kita berkembangnya, baik dari keilmuan atau kemampuan diri kita, betul ya? Baik. Dan cara untuk menguatkan hafalan itu tadi kan, hafalan yang terlatih dan tidak terlatih ya. Cara pertama ya untuk menguatkan hafalan adalah dengan banyak mengulang. Cara pertama ya, banyak diulang. Lalu yang kedua, cara kedua untuk menguatkan hafalan, konsentrasi. Makanya harus cari waktu yang utama itu untuk bisa konsentrasi. Gitu. Kalau para umat nggak bisa diganggu di waktu siang misalnya gitu kan, suka nggak konsen atau apa, maka cari di waktu malam atau di waktu-waktu
antara azan dan iqamah. Saya kalau laki-laki kan azan dan iqamah masih agak lumayan kan, minimal hafal 1 ayat aja. Maka seorang muslim bisa mudah menghafal 1 ayat sehari, itu mudah, gak berat, betul kan? Bukan dengan sesuatu yang besar gitu targetan menghafal banyak gitu. Setiap hari misalnya apa 1 ayat aja, antara waktu misalnya azan dan iqamah 1 ayat diulang, terus nanti asar diulang gitu kan 1 ayat tersebut, maghrib diulang lagi gitu kan, subuh misalnya, isya untuk tilawah gitu kan, subuh untuk tilawah atau untuk tadabbur, itu semua bisa kita gabungkan sehingga 1 ayat kita bisa mendapatkan faedah yang banyak. Kita bisa tilawah, bisa hafal, bisa tadabbur gitu ya, dalam waktu yang sempit, mungkin hanya 5 menit, 10 menit, betul kan? Sesibuk apapun kita insya Allah bisa gitu ya. Kalau ngobrol kayak gini, oh iya ya, bisa juga sebenarnya, betul kan? Ada masukan. Berpikir, oh iya ya. Karena terkadang di pikiran kita itu ya, para ibu kok kayaknya tuh mulu-mulu gitu kan. Di sini tinggi, harus serius gitu kan. Programnya sekian banyak gitu. Kalau antum memang mau fokus, maka ada tujuan di depan lebih besar, maka harus seperti itu. Gitu. Kalau antum misalnya ya bahasanya itu dengan kesibukan yang begitu banyak gitu kan, terus antum ingin tetap terus istiqomah dengan Al-Quran, salah satu triknya seperti itu. Makanya kalau mungkin laki-laki ikhwan gitu kan, dalam kondisi kerja dia bisa memanfaatkan tuh waktu azan, antara azan dan iqamah itu bisa 1 ayat diulang berkali-kali, mana mungkin nggak hafal gitu kan? Iya, dalam waktu 5 atau 10 menit itu lama-lama nanti insya Allah selama hidupnya insya Allah hafal gitu. Karena bisa menikmati, bukan kapan anak hafal Quran gitu. Maka kita sebagai seorang muslimah, masih sebagai seorang muslimah, kita harus minimal di dalam hati kita ada Al-Quran gitu. 1 ayat, ada targetan gitu. Ditargetkan sehari 1 ayat, yang puluh-puluh nggak banyak gitu. Sehingga ada semangat dalam diri kita, nggak akan lalai, karena ada kita tuntutan untuk diri kita sendiri ya, untuk menuntut kita agar tidak malas gitu. Tadi untuk melatih pikiran kita ya kan, sering terlatih, lama-lama 1 ayat niatnya kesini kan jadi semangat. Oh ternyata aku sudah bisa, ternyata atur waktu dan ini, nanti kan semangat tambah 2 ayat terus. Kata kuncinya bukan cepat atau lambat ya. Kita bisa menikmati dan mengetahui manfaatnya, merasakan manfaatnya, nanti kita akan ketagihan terus gitu. Dicoba dari hal yang kecil. Maka seperti tadi murojaah dalam sholat, jangan sekaligus banyak kalau buat target itu, jangan ya. Di dalam Islam dikatakan kalau belajar ilmu itu harus tadarruj, artinya bertahap, jangan sekaligus diambil. Orang sudah mengarang kusiku gitu, sekaligus semuanya, nanti nggak akan mungkin keambil gitu kan. Jadi sedikit-sedikit kayak batu sama air gitu kan, selang lama-lama menjadi bodoh gitu, akan tertanam. Begitu juga kita menghafal Al-Quran, setiap hari 1 ayat kita tadabburi, kita hafalkan, akan ada masukan untuk diri kita, masukan kata Allah harus seperti ini. Jadi setiap hari itu kita menjalankan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi pribadi yang berbeda gitu. Karena kita setiap hari dituntun oleh Al-Quran gitu. Baik, itu cara pertama tadi diulang. Cara kedua dengan konsentrasi. Cari waktu-waktu utama yang kita konsentrasi. Al-Quran itu adalah utama, maka kita harus mencari waktu utama untuk diri kita, waktu prioritasnya gitu. Kapan? Cara ketiga, memurojaah tadi ya, mengulang memurojaah yang sudah pernah dihafal. Para ulama mengatakan hayatul ilmi mudzakarah, hidupnya ilmu itu dengan mengulang, dengan murojaah. Hayatul ilmi mudzakarah. Kalau kita tidak mengulang, bukan cuma Al-Quran,
pelajaran-pelajaran lain, ilmu-ilmu agama yang lain, jika kita tidak pernah mengulang, maka akan lupa. Hayatul ilmi mudzakar. Hidupnya ilmu itu ya dengan banyak diulang. Dan salah satu cara mengulang yang efektif adalah dengan mengajarkan. Makanya berbahagia para umat yang menjadi pengajar, karena kan mengulang terus, diajarkan terus, gitu kan? Mau tidak mau dituntut untuk mengulang materi yang sudah pernah. Dengan murojaah, ya. Dan seorang penuntut ilmu tidak mungkin menuntut ilmu dengan hafalan yang lemah. Kalau hafalan kita lemah, nggak akan bisa menuntut. Gitu. Misalnya, ikut taklim dalam hal kecil, taklim atau kajian yang biasa, kajian umum taklim, gitu kan? Ibu-ibu nyatet kaidah kan dia, biasa catat kaidah. Terus kira-kira, apakah masih ingat seminggu ke depan? 2 minggu ke depan, sebulan ke depan? Nah itu tadi, karena nggak adanya muzakarah. Iya kan? Nggak diulang-ulang atau nggak di-share, disimpan aja di dalam buku manfaatnya, nggak dibagikan ke orang atau nggak diulang-ulang. Diulang-ulangnya kapan? Kalau suruh ngajar, kalau suruh ngisi baru diulang. Oh iya, materinya apa yang kemarin bagus gitu kan? Itu maka ilmunya nggak akan hidup. Gitu ya. Kajian sebagus apapun, taklim sebagus apapun, ya, nggak akan berefek ke diri kita kalau kitanya juga jarang mengulang. Nggak cuma Al-Quran, ya. Makanya dibiasakan itu tadi ya, dibiasakan. Kalau kita rajin mengulang dalam pelajaran lain, misalnya dalam kajian taklim atau apa, misalnya dengar rekaman, ada misalnya ustaz siapa, kita catat, terus kita ulang-ulang, terus kita terapkan, gitu kan? Terus diulang lagi, diingat-ingat. Itu tuh, masya Allah akan berefek, sehingga hafal Quran juga nanti akan kayak gitu. Gitu, kurang lebih seperti itu, ya. Masya Allah. Jadi nggak cuma Al-Quran ya Bu ya. Sepakat ya Bu ya? Iya. Ulang pelajaran kayak misalnya sekarang anak kasih ulang materi. Nanti ngeluh lagi ke anak. Ustazah anak lupa lagi hafalannya gimana ya caranya tipsnya? Jadi buka gitu materinya kemarin apa di murojaah gitu. Diamalkan gitu. Kalau nggak di murojaah, nggak diamalkan, ya sama aja kayak gitu. Ya kan? Iya, nanti akan lupa lagi. Sehingga kesannya akan berbeda ketika Antuna mendengar sekarang saat ini sama nanti nggak di murojaah, pas baca lagi apa ya lupa lagi. Kesannya akan beda, akan udah lupa, nggak akan terngiang-ngiang, nggak akan terpatri pesan yang begitu dalam. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita juga harus mengenal tipe atau karakter belajar kita. Penting, ya. Harus mengenal karakter atau tipe belajarnya. Apakah audio atau visual, kinestetik, gitu kan kita harus tahu. Kalau audio berarti dengan cara apa Bu? Banyak mendengar, sering dengar kajian. Maka kalau Antuna belajarnya dengan kemampuannya, kita harus cari dulu. Lebih suka dengar, maksimal kalau mendengar maka perlu rekaman. Nanti rekamannya diulang-ulang terus gitu. Atau Antuna merekam bacaan hafalan Antuna gitu kan, setel gitu direkam. Nah, kalau mau hafal Quran direkam dulu bacaannya, nanti setelah itu diulang. Itu salah satunya. Kalau yang tipe audio, biasanya kalau audio itu lebih senang diceritain. Itu audio daripada baca sendiri. Itu audio, ya. Ngapalnya juga kayak gitu. Maka bisa sambil dengar rekaman. Itu bisa. Kalau yang visual, ya. Kalau yang cara visual biasanya harus misalnya baca gitu kan. Maka kalau orang yang visual, karakter belajarnya itu harus sering diulang materi-materinya. Misalnya kayak para umat di sini kelihatan ada yang visual sama yang enggak. Kalau yang visual itu ada hal yang penting, catat poin-poinnya. Itu visual biasanya.
ya, untuk memudahkan nanti mengingat. Nah, kalau orang audio cukup kasih rekaman, dengerin, gitu, nyimak baik-baik. Kalau sambil nulis nanti nggak akan ngerti, gitu. Kalau audio, gitu ya. Nah, kalau audio biasanya dengan banyak rekaman. Kalau visual nanti cukup baca poin-poinnya, di murojaahnya, itu bisa mudah. Kalau itu yang visual. Tapi menghafal Quran harus digabungkan kedua cara ini, ya, audio dan visual. Tapi disarankan oleh para ulama kalau menghafal Al-Quran bisautin murtafid, suara harus keras sampai kedengaran sama telinga. Itu kalau menghafal. Kalau ziyadah hafalan baru, ya, harus dihafal ulang-ulang, murojaah juga. Suaranya harus keras, agak keras. Tapi kalau untuk tadabbur, merenungi, boleh suaranya rendah kayak tilawah, gitu kan? Hanya bisa didengar oleh sendiri, boleh. Untuk merenung, untuk tadabbur, ya, untuk memahami, itu sangat bagus. Baik. Tadi kan sudah anak katakan bahwa menghafal sama tadabbur sangat erat kaitannya. Tadi ngafal dengan suara keras, tadabbur dengan suara rendah, sehingga akan mudah menyerap pemahaman, gitu ya, menyerap pemahaman. Dan terutama ketika di bulan Ramadan, ya, ketika kita tadi dibenturkan dengan hal apakah menghafal harus banyak tilawah atau tadabbur atau menghafal dengan baca pelan-pelan, gitu kan, atau bagaimana? Nah, maka ketika Ramadan kita dengar para ulama, kita baca di literatur para ulama salafus salih, mereka memaksimalkan momentum Ramadan dengan berbanyak tilawah Quran, ya. Jangan lain, karena kalau misalnya untuk menghafal dan tadabbur bisa dimaksimalkan dua lain, gitu. Tapi tilawah dengan tadabbur itu lebih afdol. Kalau kita bisa membaca dengan berkali-kali hatam sambil tadabbur itu lebih afdol, lebih utama, ya. Baik, karena itu momentumnya. Karena waktunya sempit, berbeda dengan misalnya kita harian. Maka ketika kita harian itu kita harus menggabungkan kedua hal, menghafal, membaca, tadabbur, itu kita bisa lakukan dalam satu hari, ya. Baik. Nah, itu tadi. Dan target utama kita dari baca Al-Quran tadi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberikan petunjuk yang lurus. Kapan kita baca Al-Quran tidak dapat petunjuk? Kenapa kita baca Al-Quran masih gini-gini aja kondisinya? Jadi tujuan, target utama dari kita baca Al-Quran, bisa dapat petunjuk dari Al-Quran, bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran, ya, dan bisa menjadi ahli Quran pilihannya Allah. Baca Quran, ngapal Quran, kapan ya bisa jadi ahli Quran pilihannya Allah? Ahlullah wa khassatuh. Kalau keluarganya Allah, keluarga, misalnya kita di dalam keluarga, pasti dekat juga, dekat sama keluarga, sama anak-anak, saudara, kan dekat. Tapi kalau di dalam keluarga itu udah punya kekerabatan, udah punya ikatan yang dekat, di dalam keluarga ada yang paling disayangi, kamu selalu dikhususkan, nah gitu. Maka bagaimana kedudukannya? Paling disayangi, paling dikhususkan. Nah begitu juga ketika kita menjadi ahlullah wa khassah, tidak hanya jadi keluarga Allah, tapi dikhususkan oleh Allah, jadi orang-orang spesial. Maka tentu harus diiringi dengan tadi interaksi dengan Al-Quran dengan cara yang baik, menghafal dan mengamalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan Quran kalau kita tidak mengetahui maknanya? Bagaimana kita bisa mengetahui makna Al-Quran kalau kita tidak pernah tadabbur, minimal baca terjemahnya, ya. Jadi dari sekarang ya kita, kalau yang belum pernah tadabbur, belum pernah bacanya, yuk sekarang sama-sama belajar, gitu kan? Jadi kita jadi semangat menghafal Qurannya ikhlas. Ya, karena yang dinamakan ahlul Quran bukan hanya ngafal 30 juz, bukan. Boleh jadi dia hafal satu ayat atau dua ayat, tapi dia mengamalkan dan faham, itu ahli, itu keluarga Allah yang sesungguhnya, ya, ahli Al-Quran yang sesungguhnya, karena dia mengamalkan.
menunaikan hak-hak Al-Quran. Ya. Tapi kalau dia misalnya hafal banyak tapi tidak menunaikan hak-hak Al-Quran, maka belum tentu menjadi pilihan Allah. Kenapa? Karena banyak kaum Khawarij yang di luar, yang mereka cuma ngafal, orang-orang orientalis gitu kan, non-muslim yang ingin menghancurkan Islam, mereka hafal Al-Quran kok. Kalau ditandingin gitu ya, mereka mengetahui Al-Quran, tahu seluk-beluk Al-Quran, bahkan bisa jadi mereka lebih kuat hafalannya, tapi tujuan mereka untuk merusak Islam. Iya, hafalan mereka hanya sampai di sini, udah masuk, sampai kerongkongan saja, nggak masuk ke dalam hati. Tapi beda seorang mukmin menghafal Al-Quran dengan keyakinan dari hati dulu, menghafal Al-Quran. Makanya kita harus terus berusaha tadi, kembali lagi memperbaiki ketauhidan kita agar niat kita lurus dan seterusnya, langkah-langkahnya Allah mudahkan. Sekian materi dari anak. Yang selanjutnya anak kembalikan kembali kepada MC. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada ustazah yang telah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Insyaallah ya Bu, mudah-mudahan materi yang sudah sampaikan bisa menjadi atau menambah semangat kita ketika rasa malas datang. Mudah-mudahan bisa jadi pengingat gitu ya untuk kita, terutama untuk saya pribadi ya. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dalam menghafal ayat-ayat Allah. Baik, Ustazah, kita lempar pertanyaan untuk Umahat. Baik, dipersilakan untuk Umahat, barangkali ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan. Curhat. Saya curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah Hamida, Masya Allah ilmunya. Ya, saya ingin bertanya agak teknis Ustazah. Dalam proses menghafal kemudian menyetorkan kepada Ustazah, seringkali bukan sekali, kayaknya setiap kali Bu Ustazah ada ngeblanknya, dan terutama itu tertukar antara hu, ha, hi, hu itu. Kemudian kayak harus di awal-awal ayat itu harus diingatkan dulu gitu. Nah, ini bukan membela ya Ustazah, usia 44, anaknya 4 seperti itu. Bentar dulu Bu, izin bertanya. Iya, Satu pertanyaan kamu dulu. Iya. Ibu sebelum sholat disimak dulu sama teman nggak? Iya, disimak. Nah, teman saya itu baik Ustazah, jadi suka diingatkan sesungguhnya gitu. Jadi saya terbantu. Tapi kalau dengan Ustazah lagi setoran kan nggak mungkin ya, akhirnya diketok-ketok aja mejanya maksudnya. Seperti itu. Jadi selalu kayaknya Ustazah orang pengen sekali. Ini kalau sekolah kayaknya nggak pernah mutas-mutafi gitu. Mungkin apa ya, rosim seperti itu saja. Kemudian yang kedua terkait target, ketika menambah hafalan baru kan diwajibkan untuk murojaah. Nah, pas mau murojaah, ya Allah udah mau Selasa belum juga hafal. Jadi ketika mau tasmi, atau ujian kan itu harus, kalau di sini harus diulang juz-juz sebelumnya. Stres. Ya, seperti itu saja. Satu-satu dulu. Yang pertama, itu tadi ketika antum setoran suka ngeblank. Selalu. Ada. Iya. Sebenarnya masalah pertama, lancar atau enggak lancarnya hafalan antum bukan masalah dari tadi persiapannya, tapi dari mentalitasnya. Mental yang pertama, mentalitasnya. Makanya pengaruh ini ya, nanti ada.
kenyamanan kita di halakoh misalnya. Antum makanya itu Nyaman Ustazah udah bertahun-tahun Ustazah. bukan insya Allah. Tidak, maksudnya gini, kenyamanan kita di halakoh itu pertama berpengaruh. Terus yang kedua, mentalitas kita itu paling tadi harus diperbaikinya. Nah, kita setoran itu di depan manusia itu apa di hadapan Allah. Itu yang membuat mentalitas kitanya harus berubah. Gitu. Iya, kalau Anda dulu pernah belajar hadis sedikit cerita. Kalau mau setoran dulu, waktu masih zamannya masih nambah hafalan biasa. Ana nggak akan pernah mau setoran ke ustazah sebelum Ana setoran dulu di dalam sholat. Kalau Ana dulu kayak gitu. Kenapa? Karena kita harus melayani diri dulu kita di hadapan Allah. Iya. Iya, betul. Karena kalau kita lupa atau tidak, membuat hati kita yang pertama untuk melatih mental. Karena dalam sholat kita kan, Allah gugup nih, gak bisa ya sudah gitu kan ya. Nanti ketika kita sholat, secara tidak langsung kita tuh minta sama Allah tuh biar kita lebih tenang, jadi lebih yakin, lebih percaya diri, gitu kan? Gitu. Jadi mentalnya juga udah terbentuk ketika di awal. Gitu. Sebelum jadi ketika setoran ke ustazah itu, ya kita sudah setoran misalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya salah nggak salah tuh ya itu kita udah lebih tenang, lebih enjoy gitu. Dia terlalu seret gitu. Berarti tipe-tipe antum ini sering gugup yang di depan. Gugup kalau di depan banyak orang. Iya, bicara di depan banyak orang gugup. Gak biasa. Nah, jadi kita juga harus tahu karakter kita, mentalitas kita. Karena itu juga berpengaruh biasanya kalau kita setoran. Nah, dulu lagi misalnya selama apapun wajah ustazahnya, kalau karakter kita gampang gugup, gampang grogi, kita masih menghafalkan. Gitu. Jadi pertama dari mentalnya dulu. Gitu ya. Mental dulunya sebelum sholat diterangkan dulu, boleh dengan cara sholat atau wudhu atau banyak berzikir gitu. Jadi sebelum mau setoran itu jangan dilihat-lihat dulu yang apa, bersiapkan dulu gitu. Saya kayak gitu Ustazah. Itu tanda gugup, tanda stres duluan. Salah satu cirinya kayak gitu. Tapi kalau orang yang yakin, antum harusnya berbanyak zikir gitu. Berbanyak zikir, berdoa, ya Allah tenangkan. Antum persiapkan mental antum untuk setoran, bukan untuk apa yang hati materi jadi udah kalah duluan, sehingga antum ingat sebelumnya dengan yang antum baca terakhir itu nanti acak-acakan yang ada di sininya, ya kan? Yang diingat malah yang terakhir dilihat. Nah, terakhir dilihat dan itu kadang-kadang acak-acakan, karena itu sama kembali yang sebelumnya yang sudah rapi, dari semakin sama teman sudah rapi. Nah, ini tiap orang tipsnya kadang beda-beda. Ada masalah mungkin mental. Makanya seorang pengajar alim Al-Quran itu harus mengetahui salah satunya karakteristik, ya karakter muridnya seperti apa kendalanya. Karena boleh jadi kendalanya itu bukan di kekuatan hafalan, tapi mungkin di pribadinya. Ini beda-beda. Jadi harus dipelajari hal-hal seperti itu, ya. Butuh latihan, gitu ya. Nah, atau sekarang tahu masalahnya di mana? Insya Allah Ya, di mental ya. Nah, di mental. Sama bacaannya betul. Sama dipakai dulu sholat. Iya. Nah, kalau antum misalnya lagi tenang kayak gini, kira-kira ingat nggak? Insya Allah. Iya, kan lebih ingat ya kalau misalnya lagi relax, hafalannya, storynya lagi relax, lagi tenang, pasti lebih banyak ingatnya. Gitu. Kalau orang gugup cirinya ketika diingatkan itu kok langsung kata keras. Apa ya? Langsung buyar. Langsung buyar, benar ya Om? Karena dengar tuh bukan aja lah. Apa ya? Udah mau pikir, aduh apa deh? Yang getuk-getuk itu Ustazah, buku hahiu itu ada tipsnya nggak ya Ustazah? Itu kok susah gitu Ustazah? Belajar bahasa Arab. Ya, mempelajari Al-Quran dengan bahasa Arab seperti mata uang, ya, dua sisi mata uang, gak bisa dipisahkan. Gitu. Makanya itu tadi harus dipahami. Kalau bagus punya ilmu nahwu sama sorof diamalin.
Kum ini kembalinya ke siapa, ini yang bicara siapa, konteksnya apa. Kalau punya ilmu bahasa Arab dan diamalkan di Al-Quran, insya Allah nggak akan ketukar. Nasrohnya, fathahnya, domahnya nggak akan ketukar, insya Allah. Insya Allah, gitu ya. Tapi salah satu, kalau kita nggak terlalu paham bahasa Arab, misalnya kita masih belajar, lalu kita usah ada caranya. Cara yang termudah, tentunya selain banyak mengulang, adalah kita paham, mengerti apa yang kita baca. Nah, bisa baca artinya. Oh, ini kum tuh kira-kira ke sini kembalinya. Kum ini kira-kira kembali ke sini, gitu ya. Syukur saya. Barakallahu fiik. Terus selanjutnya apa tadi? Tentang kum dan kum. Selanjutnya apa tadi pertanyaannya? Ini saja kalau mau murojaah itu terbayang-bayang untuk belum siap untuk yang disetorkan berikutnya gitu saja. Jadi kayaknya lebih mengutamakan target gitu, target yang barunya itu loh saja. Nah, itu pertama caranya, pertama mental antum, ubah keyakinan dan mindset antum bahwa ziyadah penting, tapi murojaah juga sama pentingnya, bahkan lebih penting. Terus yang selanjutnya, selain target, kalau nggak ada target kita bakal lemah. Nah ya, terus yang selanjutnya kita harus pandai membagi waktu. Ini di sini. Nah, kapan waktu khusus untuk murojaah, kapan waktu khusus untuk ziyadah, gitu. Ya, kalau nggak bagi waktu kayak gitu nanti akan kacau. Kita tidak akan persiapkan. Salah satunya tadi, untuk murojaah lebih efektif di dalam sholat. Itu akan mempersingkat waktu, akan memudahkan target-target kita, sehingga ketika kita mau murojaah ini motivasi itu udah siap. Karena terbantu dengan disolatkan, sering disolat. 1 juz, misalnya atau 1 juz sekali rakaat, gitu kan? Masya Allah. Ya Rasulullah. Ya Rasul aja dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nisa, kata Abdullah bin Mas'ud, kata sahabat, ini kok belum gitu kan? Makanya dia sampai kakinya bengkak. Ya seperti itu. Baik, lanjut selanjutnya. Baik, pertanyaan berikutnya. Kemana? Ada? Ibu mau bertanya? Gak sama aku. Curhat. Ya, curhat. Curhat aja, jawab nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu saya yang untuk data bulinya ya. Emang selama ini saya jujur belum pernah, paling sedikit-sedikit ya. Nah, kalau untuk melatih data bulinya itu gimana caranya bawanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu alhamdulillah caranya cuma dulu saja. Saya belum pernah yang maunya satu kata Al-Quran, satu kata itu apa artinya. Kalau untuk tadabbur cukup baca artinya dulu. Nggak mesti satu kata. Nggak mesti satu kata. Ya, tapi kalau ini punya basic bahasa Arab. Nah, iya apa-apa. Kalau punya basic bahasa Arab itu bagus. Kalau belum, itu baca artinya aja dan tafsirnya. Nah, baca arti dan tafsir atau dengan kajian-kajian tentang yang surat apa yang pasti juga ada ya saya. Ya. Sama itu saya kalau untuk mau baca ya dalam sholat ya udah dari ayat pertama, ketiga, terus atau ke bawah ini sebelum padahal itu dalam hati. Jadi kayaknya kelewat 2 ayat itu gimana Ustaznya? Jadi diulang lagi yang lewatnya, diulang lagi dari awal sampai akhir, dirapihin dulu hafalan. Ya, setelah sholat gimana Ustaznya? Kalau ingatnya setelah sholat, gitu, baru kan kalau itu makanya kalau sholat wajib, hafalan yang dibaca itu harus yang lancar. Baik kalau jadi imam, kecuali sosial. Sosial boleh. Nanti kalau lupa ya udah lanjut lagi ke surat lain aja yang sempurna. Kalau kita baru belajar nih saya baru hafal 3 ayat atau 4 ayat itu langsung buku ya saya. Boleh, boleh. Bisa 3 ayat, nggak ada masalah. 2 ayat sama Al-Kausar berapa ayat tuh? Iya, Al-Kausar berapa ayat? Kenapa ya Al-Kausar? Iya, baik saya jasa saya. Iya, jangan banyak-banyak latihan masih itu. Baik, ada lagi pemahat yang ingin bertanya?
Bu Yani? Hah? Ayo. Sudah. Ada lagi yang lain? Bu Dewi Septian Mulina. Jangan nanti ketika anak keluar dari sini Nanya. iya makanya ingat ibu ya. Jangan terima ya Ustazah ya. Iya. Jangan ada yang jawab ibu ini ya, nanya-nanya. Ada lagi? Sudah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutup ya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah tadi membekas di hati kita praktekkan. Bismillah ya Bu, Bismillah nih dalam hati. Bismillah, mudah-mudahan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup kamu kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.